Hai Sobat Sukses Channel. Nah, kembali lagi bersama saya Yudi Semerta. Nah, dalam video ini akan dibahas materi yang sangat penting, yaitu logika matematika. Nah, jadi logika matematika ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai contoh adalah dalam menyimpulkan atau mengambil suatu keputusan, baik dalam dunia bisnis, teknologi maupun dalam dunia pemerintahan. Nah, ini alat yang saya gunakan ini, komputer atau laptop yang saya gunakan ini, tahukah teman-teman bahwa prinsip logika matematika juga diterapkan dalam proses berpikir suatu sistem komputer. Nah, begitu pula dalam dunia kerja. Tes-tes seperti ini sangat penting digunakan, misalnya tes CPNS, tes SKD, SKB maupun di pelajaran SMA itu, atau tes masuk perguruan tinggi itu sangat dipentingkan tes logika ini karena sangat penting dalam pengambilan keputusan. Nah, langsung saja saya akan bahas secara singkat, padat dan jelas ya. Nah, sebelumnya jadi kita akan belajar mengenai pernyataan dulu. Jadi sesuai yang ada di sini bahwa pernyataan, untuk memahami pengertian pernyataan, perhatikan contoh berikut. Ini ada contoh yang pertama. Teknik mesin adalah salah satu program keahlian dalam sekolah lanjutan teknik. 2. Indonesia mempunyai penduduk terbesar di dunia. 3. Jeruk mengandung vitamin C. 4. Nilai X yang memenuhi 2X tambah 5 sama dengan negatif 3 adalah negatif 4. Nah, kalimat-kalimat pada contoh soal 1 hanya mempunyai nilai benar saja atau nilai salah saja, tetapi tidak sekaligus keduanya kalau kita perhatikan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu disebut pernyataan. Nah, jadi dengan demikian kita dapat mendefinisikan pernyataan itu sebagai berikut. Jadi pernyataan adalah kalimat yang hanya benar saja atau salah saja, tetapi tidak sekaligus benar atau salah pada saat yang bersamaan. Nah, jadi jika sebuah kalimat tidak bernilai benar ataupun salah, maka kalimat tersebut bukan pernyataan. Jelas sekali ya. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal 2 ini. Yang pertama, berapa jumlah baju dalam lemari pakaianmu? 2. Makanlah kue itu. 3. Wah, bagus benar nilai matematikamu. Nah, contoh-contoh ini tidak memiliki nilai kebenaran. Nah, contoh, makanlah kue itu, ini adalah sebuah perintah, jadi tidak memiliki nilai benar ataupun nilai salah. Terus yang pertama, ini berapa jumlah baju dalam lemari pakaianmu, ini merupakan suatu pertanyaan, jadi tidak memiliki nilai benar atau salah. Yang 3, wah bagus benar nilai matematikamu, ini juga sebuah pujian, jadi bukan memiliki nilai benar atau salah. Jadi jelas ya, pernyataan itu nama lainnya juga kalimat tertutup. Nah, kalau kalimat tertutup atau pernyataan sudah kita pelajari, kita lanjutkan ke kalimat terbuka. Nah, perhatikan beberapa kalimat pada contoh berikut. Nah, soal yang pertama, X kurang 1 sama dengan 5. 2. Y tambah 2 sama dengan 4. 3. Dia adalah salah satu petinju Indonesia yang pernah menjadi juara dunia. Nah, kalau perhatikan di sini, yang satu di sini dia tidak bisa kita katakan memiliki benar atau memiliki salah. Karena X yang bagaimana ini yang menyebabkan X kurang 1 sama dengan 5. Bisa saja orang bisa mengganti X dengan 10, bisa saja mengganti dengan 6, seperti itu. Jadi kalau berbentuk variabel seperti ini namanya kalimat terbuka. Yang 3, dia siapa yang bisa pernah menjadi juara dunia. Jadi nggak jelas di sini, nggak ada namanya di sini. Jadi kita tidak bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Nah, kalimat-kalimat terbuka ini biasanya dia mengandung variabel, masih mengandung variabel. Nah, kita bisa mengubah kalimat terbuka ini menjadi pernyataan bernilai benar atau salah dengan mengganti variabelnya. Contoh, X kurang 1 sama dengan 5. Pada saat X-nya kita ganti dengan 6, maka dia akan menjadi sebuah pernyataan bernilai benar. Apabila X-nya kita ganti dengan 10 kurang 1, itu kan nilainya 9 tidak sama dengan 5. Jadi dia adalah pernyataan yang bernilai salah. Jadi jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, kita akan lanjut belajar negasi dari suatu pernyataan. Oke, singkat-singkat saja.
Nah, selanjutnya kita akan belajar negasi dari suatu pernyataan. Nah, sebelumnya pernyataan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ya. Huruf kecil. Jadi langsung saja negasi dari pernyataan P adalah negasi P. Jadi seperti ini penulisannya. Oke, jadi jelas sekali ini sudah. Misalnya pernyataan P-nya ini adalah Anwar tinggal di rumah kakeknya. Jadi negasinya adalah Anwar tidak tinggal di rumah kakeknya. Jadi sudah jelas di sini ya. Kita ke poin intinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pernyataan majemuk dan negasinya. Nah, ini penting juga dalam soal-soal SKB PGSD. Nah, kita akan belajar pernyataan majemuk dan negasi. Jadi pernyataan majemuk yang pertama ya, yang satu yang kita ketahui adalah disjungsi. Jadi disjungsi ini adalah atau, jadi lambangnya seperti ini. Jadi pernyataannya adalah P atau Ki. Jadi jelas ya, ini namanya disjungsi. Nah, kalau kita cari negasinya ini, negasinya adalah negasi dari disjungsi. Jadi negasi dari pernyataan P atau Ki ini nilainya adalah negasi P yang atau jadi dan negasi Ki. Oke, jadi jelas ya. Yang kedua, konjungsi. Nah, kalau konjungsi ini seperti ini. Nah, terus pernyataannya adalah P dan Ki. Nah, jadi kalau di konjungsi itu dan. Nah, kita cari negasinya. Negasinya dari konjungsi adalah negasi P dan Ki, sama saja masing-masing dinegasikan. Negasi P yang dan jadi atau, kebalik dia. Oke. Jadi jelas ya negasinya. Sekarang lanjut yang poin 3. Yang ketiga kita akan belajar implikasi. Oke. Implikasi lambangnya seperti ini. Jika maka. Jika P maka Ki. Oke. Berarti negasi jika P maka Ki itu adalah P dan tidak Ki. P dan tidak Ki. Lanjut yang keempat, implikasi sudah, biimplikasi. Biimplikasi lambangnya seperti ini. Oke, pernyataannya adalah ini, seperti ini. P jika dan hanya jika Ki. Oke. Terus negasinya sebenarnya biimplikasi ini kan setara, ini dua arah ya. Ini sebenarnya setara dengan P jika P maka Ki ya. Dan juga jika Ki maka P. Nah, ini untuk biimplikasi. Maka dari itu kita bisa mencari negasinya. Negasi dari biimplikasi, jadi negasi dari P jika dan hanya jika Ki, jadi dinegasikan saja masing-masing.
sama dengan menegasikan ini ya. Jadi teman-teman sama dengan menegasikan ini. Jadinya hasilnya adalah negasi negasi P, jika P maka Q yang dan ini jadi atau ya, negasi jika Q maka P. Sehingga kita temukan, nah ini negasi ini udah kita pelajari, negasi implikasi yaitu P dan tidak Q atau Q dan tidak P. Nah inilah negasi dari P implikasi. Oke, jadi jelas ya. Kalau pakai pernyataan atau pakai kata-kata, tinggal diganti aja P-nya pakai kalimat ya. Sebenarnya ini kita pakai variabel aja dulu. Nah ini sudah. Selanjutnya singkat saja kita akan belajar mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Oke. Nah, kalau kita punya pernyataan seperti ini ya, kita punya pernyataan P, jika P maka Q. Jadi kalau di tes CPNS biasanya tidak keluar seperti ini ya, paling penarikan kesimpulan. Tapi kalau di SKB itu wajib teman-teman tahu. Jadi akan keluar nanti. Jika P maka Q, ini converse-nya adalah, nah, tinggal dibalik aja. Jika Q maka P. Nah, inverse-nya adalah tinggal disamakan ini tapi dinegasikan. Negasi P. Nah, jika negasi P maka negasi Q. Terus kontraposisinya dibalik dinegasikan, berarti negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Oke, kita tahu nilai kebenarannya ini nanti teman-teman bisa buktikan pakai tabel kebenaran. Jadi ini singkat saja. Untuk pernyataan P maka Q, nilai kebenarannya sama dengan kontraposisinya. Jadi kalau teman-teman punya pernyataan seperti ini, kita bisa menggantinya dengan pernyataan seperti ini. Nah, nanti akan diimplementasikan di dalam soal ya teman-teman. Terus kalau converse-nya ini memiliki nilai kebenaran dengan inverse-nya. Jadi kalau Q, jika Q maka P bisa kita ganti menjadi negasi. Jika negasi P maka negasi Q. Nah, itu sama saja nilai kebenarannya. Oke, bagaimana teman-teman? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke ini penting sekali di sini dalam penarikan kesimpulan karena ada tingkatan soal yang lumayan yang harus memutar otak untuk menjawab dalam penarikan kesimpulan. Kita akan belajar ekuivalensi pernyataan majemuk. Oke, kita akan belajar ekuivalensi pernyataan majemuk. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu. Jadi kalau kita punya pernyataan seperti ini ya, P maka Q, tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa nilai kebenarannya ini sama dengan kontraposisinya. Berarti bisa kita ganti dengan pernyataan ini. Jika negasi Q maka negasi P. Ini berdasarkan kontraposisi. Jadi teman-teman tinggal dihafalin aja. Nah, ada lagi bentuk lain yang jarang biasanya keluar, tapi ini untuk tingkatan soal yang lebih wah gitu ya. Jadi kadang-kadang ada hubungannya. Kita akan cari dulu. Kita negasikan coba ini ya. Kita akan temukan hubungannya. Kalau kita negasikan ini P maka Q, ini hasil negasinya ini adalah, tadi kan sudah dibahas bahwa P dan tidak Q. Nah, karena kita negasikan, kita akan kembalikan lagi biar kembali ke pernyataan nilai kebenarannya biar kembali. Jadi kita negasikan lagi bentuknya ini. P biar kembali dia P dan tidak Q. Negasinya adalah tadi kan sudah negasi P
ya, yang dan jadi atau, negasi ki dinegasikan jadinya ki. Jadi dapat kita simpulkan, ini yang pertama sudah. Kesimpulan yang kedua, bahwa pernyataan P maka ki, jika P maka ki, ini nilai kebenarannya sama dengan negasi P atau ki. Ini harus dihafal, ini penting sekali. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini ya, kalau ada pernyataan jika hari ini hujan, jika hari ini hujan, maka saya diam di rumah. Nah, ini akan ini akan setara dengan itu negasi P atau ki. Berarti hari ini tidak hujan. Oh, tadi hari ini hujan, P-nya ya, hari ini hujan. Hari ini tidak hujan. Hujan atau, nah Q-nya ini tetap tidak berubah. Atau saya diam di rumah. Oke, jelas sekali ya. Udah, jadi dua hal ini penting sekali untuk bekal kita untuk menjawab soal-soalnya. Nah, kalau sudah, kadang-kadang suatu pernyataan dia bisa pernyataan yang berkuantor. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Jadi kita akan belajar pernyataan singkat saja. Pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor. Oke. Yang kayak gimana sih pernyataan berkuantor itu? Yang pertama kita punya kuantor universal. Oke. Kita punya kuantor universal. Oke, kuantor universal. Kuantor universal dilambangkan, oke. Lambangnya di sini adalah seperti ini. Ini lambangnya. Dan dibaca semua atau setiap. Ini dibaca semua atau setiap. Oke, jelas ya. Berarti kalau ada pernyataan seperti ini, jadi semua X memiliki sifat PX. Ini dibaca semua X bersifat PX. Oke. Jadi contoh. Semua makhluk hidup memerlukan air. Jelas ya? Semua makhluk hidup ininya memerlukan air, ini nas bersifat PX, ini PX-nya. Oke, jadi jelas ya. Selanjutnya yang kedua, kuantor eksistensial. Kalau eksistensial, lambangnya adalah seperti ini. Kayak huruf I terbalik. Ini eksistensial dibaca. Yang ini dibaca beberapa. Bisa juga dibaca ada atau terdapat. Oke, cara penulisannya adalah terdapat atau ada X yang memiliki sifat PX. Oke. Jelas ya.
Jadi kita langsung aja ke contoh. Oke, contoh. Misalnya ada manusia yang memiliki berlian. Jadi jelas, ada manusia, ini adalah ininya, yang memiliki berlian, ini adalah PX-nya. Oke, jadi jelas ya. Nah, sekarang ini yang terpenting sekarang. Ingkarannya bagaimana? Karena dalam soal akan keluar nanti. Jadi ingkaran. Kita belajar ingkaran. Yang pertama ingkaran dari semua X, maka PX. Nah, ini kalau diingkarnya apa jadinya? Nah, kalau ini diingkar, yang semua dia jadi beberapa. Yang semua jadi beberapa. Terus yang di sampingnya ini jadi negasi PX. Jadi semua dinegasikan ya. Yang semua jadi beberapa, yang PX jadi negasi PX. Nah, terus ingkaran yang kedua, negasi dari terdapat X, PX, ini adalah dia jadi semua X, maka tidak PX. Nah, jadi ini tinggal main pernyataan aja. Oke, kita ambil contoh yang di atas tadi ya. Contoh di atas, kalau kita negasikan ini, negasi dari semua makhluk hidup memerlukan air. Negasi semua makhluk hidup memerlukan air adalah semua makhluk hidup menjadi beberapa makhluk hidup atau terdapat makhluk hidup tidak memerlukan air. PX-nya ini kan memerlukan air, jadinya negasi PX tidak memerlukan air. Jadi ingkaran dari semua makhluk hidup memerlukan air adalah terdapat makhluk hidup tidak memerlukan air. Kita yang di bawah kita negasikan. Ada manusia yang memiliki berlian. Ingkarannya adalah semua manusia tidak memiliki berlian. Itu ingkarannya. Oke, jadi jelas sekali ya. Pernyataan berkuantor sudah. Ini sekarang materi yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke. Penarikan kesimpulan. Jelas sekali yang pertama, silogisme. Ini sudah umum sekali. Jadi jika P maka Q, terus jika Q maka R, jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Jelas ya. Ini silogisme. Yang kedua, modus ponens. Kalau modus ponens, pernyataan yang pertama jika P maka Q, pernyataan keduanya ini adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Oke. Terus yang ketiga, modus tollens. Nah, modus tollens, premis yang pertama adalah jika P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. Jadi tiga hal ini sangat penting. Habis sudah satu bab yang dijelaskan dalam waktu setengah jam. Nah, untuk memperdalam kita akan latihan soal. Soal pertama, nah ini masih mudah. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan adalah.
Jadi di sini jelas sekali ini pernyataannya P Q. Jadi pernyataan ini adalah P atau Q. Jadi negasinya adalah, negasi P atau Q adalah tidak P dan tidak Q. Jadi matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Matematika dan tidak membosankan. Jadi jawabannya adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan yang ekivalen dengan jika A anggota. Jika A anggota A, maka A bukan anggota B. Nah, tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa, jadi kita sudah bahas sebelumnya, jika P maka Q ini adalah ekivalen dengan kontrapositifnya, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, kita coba, cocok nggak? P dan Q berarti negasi Q. Nah, ini dinegasikan. Nah, ini P, ini Q. Kita negasikan Q-nya berarti A anggota B. Oke. A anggota B. Nah, jika A anggota B, maka A tidak anggota A. Jika A anggota B, jika A anggota B tidak ada, A anggota B tidak ada, A bukan anggota, berarti tidak ada yang memenuhi yang ini. Jadi kita ambil yang ekivalen bentuk lain. P maka Q ekivalen dengan tadi kan sudah dibahas bahwa negasi P atau Q. Jelas sekali, ini yang depannya aja berubah. Oke, jadinya yang depan A anggota. A anggota A berarti A bukan anggota A atau A bukan anggota B. Jadi yang benar adalah opsi D. Kita ikuti alur aja. Jadi yang dinegasikan yang ini aja. Jadi A bukan anggota A, maka A bukan anggota B. Jadi jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Perhatikan argumen berikut. Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Pernyataan kedua, premis kedua, jika Ana alumni IPB maka dia seorang pekerja kantoran. Premis ketiga, Ana bukan pekerja kantoran. Kesimpulan sah dari argumen tersebut adalah, nah ini kalau kita belum belajar mengenai ekivalensi mungkin ekivalensi mungkin bingung dengan pernyataan ini, ya. Oke, kita sebut dulu, kita variabelkan dulu ini. Ana bukan anak terakhir atau dia alumni PB. Atau berarti ini kita anggap pernyataan P atau Q. P itu adalah Ana bukan anak terakhir. Q itu adalah dia alumni IPB. Ya jelas ya. Terus yang jika Ana alumni IPB, alumni IPB itu apa? Alumni IPB itu kan Q. Ya. Alumni IPB itu kan Q. Dia alumni IPB. Jika anak alumni IPB berarti jika anak alumni IPB, jika Q, maka dia seorang pekerja kantoran. Pekerja kantoran kita sebut dia R. Oke. Premis yang ketiga, Ana bukan pekerja kantoran. Nah, tadi pekerja kantoran R berarti ini adalah tidak R. Oke, ada 3 premis di sini. Oke, kita ubah dulu ini bentuk ekivalennya. Jadi bentuk ini, bentuk ekivalennya kita akan ubah pernyataan P atau Q. Oke, tadi kan sudah kita orek-orekan ya. P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Ini yang berubah depannya. Jadi kalau ini P atau Q yang berubah depannya, dia akan berubah menjadi jika negasi P maka Q. Nah, jadi ini ekivalennya jelas ya. Ini atau dia jadi dan, yang belakangnya dia tetap Q-nya tetap. Q-nya tetap, yang berubah P-nya saja. Berarti di sini pernyataannya ini P, berarti di sini negasi P maka Q. Nah, yang di sini adalah ini tetap aja Q negasi R, yang di sini negasi R. Nah, udah bisa. Langkah pertama kita pakai silogisme negasi P maka Q, Q maka R. Ini kesimpulannya adalah jika negasi P maka R. Oke. Nah, di sini kita negasikan. Lanjut ke premis yang ketiga. Oke, ini modusnya kan tadi sudah dibahas. Kalau seperti ini berarti ini yang dinegasikan.
Ini adalah modus tollens. Modus tollens dia punya. Berarti kesimpulannya dari bentuk ini adalah P. Oke, jelas. P itu apa? P itu adalah ana bukan anak terakhir. Ana bukan anak terakhir. Jadi opsi yang benar adalah opsi E. Nah, itu dia. Materinya sudah dibahas semua. Saya yakin dengan video ini berdurasi setengah jam, kurang lebih ya setengah jam. Teman-teman dan anak-anak sudah mahir dalam logika matematika. Terima kasih.